Baik, di video kali ini saya akan membuat tugas SPK Sistem Pendukung Keputusan dengan rangkuman metode Mora. Nama lengkap saya Yuliana Beke Lembanggaka, NIM 2012-0137. Kelas A, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari metode Mora. Mora merupakan multi-objective optimization on the basis of radiation analysis, adalah sistem multi-objektif yang mengoptimalkan dua atau lebih atribut yang saling bertentangan secara bersamaan. Metode ini diterapkan untuk memecahkan masalah dengan perhitungan matematika yang kompleks. Untuk keunggulan metode Mora, keunggulan Mora sendiri telah diamati bahwa metode Mora sangat sederhana, stabil, dan kuat. Bahkan metode ini tidak membutuhkan seseorang ahli di bidang matematika untuk menggunakannya, serta membutuhkan perhitungan matematis yang sederhana. Selain itu juga, metode ini juga memiliki hasil yang lebih akurat dan tepat sasaran dalam membantu pengambilan keputusan. Bila dibandingkan dengan metode yang lain, metode Mora bahkan lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian Mora. Yang pertama itu menginput nilai kriterian, menentukan tujuan untuk mengidentifikasi atribut, evaluasi yang bersangkutan, dan menginputkan nilai kriteria pada suatu alternatif, di mana nilai tersebut nantinya akan diproses dan hasilnya akan menjadi sebuah keputusan. Yang kedua itu membuat matriks keputusan, mewakilkan sebuah informasi yang tersedia untuk setiap atribut dalam bentuk matriks keputusan. Data pada persamaan mengepresentasikan sebuah matriks XM, XN, di mana XIJ adalah pengukuran kinerja dari alternatif ITH pada atribut JTH. M adalah jumlah alternatif dan N adalah jumlah atribut kriteria. Kemudian sistem ration dikembangkan di mana setiap kinerja dari sebuah alternatif pada sebuah atribut dibandingkan dengan penyebut merupakan wakil untuk semua alternatif dari atribut tersebut. Berikut adalah perubahan nilai kriteria menjadi sebuah matriks keputusan. Ini merupakan kriteria menjadi sebuah matriks dengan keterangan XIJ itu merupakan respon alternatif J pada kriteria I, sedangkan I merupakan nilai dari 1, 2, 3, maka N adalah nomor urutan atribut atau kriteria. Untuk J nilainya 1, 2, 3. Untuk M adalah nomor urut alternatif, sedangkan X merupakan matriks keputusan. Yang ketiga adalah langkah-langkah penyelesaian Mora. Untuk normalisasi bertujuan untuk menyatukan setiap elemen matriks sehingga elemen pada matriks memiliki nilai yang seragam. Menyimpulkan bahwa untuk penyebut, pemilihan terbaik adalah akar kuadrat dari jumlah kuadrat dari setiap alternatif per atribut. Rasio ini dapat dinyatakan sebagai berikut.
Ini perhatikan rumus yang ini merupakan normalisasi yang menyatukan elemen matriks dengan keterangan yaitu matriks alternatif J pada kriteria I. I merupakan nilai 1, 2, 3. N adalah nomor urut dari atribut atau kriteria. J 1, 2, 3. M adalah nomor urut alternatif. X kali IJ merupakan matriks normalisasi alternatif J pada kriteria I. Yang berikut, yang keempat, menghitung nilai optimasi. Jika atribut atau kriteria pada masing-masing alternatif tidak diberikan nilai bobot, ukurannya yang dinormalisasi ditambahkan dalam kasus maksimasi untuk atribut yang menguntungkan dan dikurangi dalam minimasi untuk atribut yang tidak menguntungkan, atau dengan kata lain, mengurangi nilai maksimum pada minimum, mengurangi nilai maksimum dan minimum pada setiap baris untuk mendapat rankingan pada setiap baris. Jika dirumuskan maka rumusnya seperti ini dengan keterangan I merupakan nilai 1, 2, 3. G adalah atribut atau kriteria dengan status maksimat dengan J, G tambah I tambah 1, G tambah 2, G tambah 3. N adalah nilai atribut atau kriteria dengan status miniset. Jika X kali J, maka matriks normalisasi maksimum kurang minimum alternatif. Untuk 5 langkah-langkah penyelesaian Mora yang kelima itu rankingan. Untuk nilai YI dapat menjadi positif atau negatif tergantung dari total maksimal misalnya, atau atribut yang menguntungkan dalam matriks keputusan. Sebuah urutan peringkat dari YI menunjukkan pilihan terakhir. Dengan demikian, alternatif terbaik memiliki nilai YI tertinggi, sedangkan alternatif terburuk memiliki nilai YI terendah. Untuk output dari perhitungan metode Mora, yang pertama itu alternatif yang memiliki nilai terakhir atau YI tertinggi, maka alternatif tersebut merupakan alternatif terbaik dari data yang ada. Alternatif ini dapat dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada karena merupakan pilihan terbaik. Untuk yang kedua, sedangkan alternatif yang memiliki nilai akhir YI terendah adalah alternatif yang terburuk dari data yang ada. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan menjelaskan contoh soal pada berikut ini. Untuk contoh soalnya di sini saya punya studi kasus tentang perhitungan penentuan alternatif menentukan tenaga terbaik tata usaha di SMA Anugerah Kasih. Contoh soalnya, SMA Anugerah Kasih melakukan rekrut kerja terhadap 5 orang calon pekerja untuk diposisikan sebagai tata usaha dan hanya dibutuhkan 1 orang dengan kriteria yaitu tes pemrograman web, tes pemrograman mobile, tes Photoshop, tes Microsoft Office, dan pendidikan terakhir. Untuk penyelesaiannya yaitu tes pemrograman web dengan kode kriteria yaitu menggunakan C1, untuk tes pemrograman mobile dengan kode kriterianya itu
C2 untuk tes Photoshop itu dengan kode kriterianya C3, untuk tes Microsoft Office dengan kriterianya C4, untuk yang kelima pendidikan terakhir yaitu kode ini dari kode kriterianya itu C5. Untuk tipenya benefit, untuk pembobotan ini dimana saya ambil menjadi 0,3, 0,2, 0,12, 0,15 dan 0,15. Di sini saya mengambil 4 nilai pembobotan untuk nama-nama alternatif yaitu Tania, Mia, Epa, Yuliana, dan Nursila. Oke, di sini untuk alternatifnya di sini A1, A2, A3, A4, dan A5. Untuk kriterianya kodenya seperti ini: C1, C2, C3, dan C4 serta C5. Yang berikut nilai dari nilai-nilai kriteria ini dilihat seperti ini. Untuk nilai dari perhitungan manual dari normalisasi dilihat seperti ini, di mana C1 ini dari nilai dari C2, nilai dari C2 C1 ini dibagi dengan sort, kemudian dibagi lagi dengan 2 untuk alternatif A1 yaitu 2 dibagi dengan 2, kemudian untuk alternatif A2 pada 3 ini dibagi dengan 3, bagi dengan 2, kemudian alternatif dari A3 dibagi dengan C1 dari 4 dibagi dengan 2, kemudian A4 tambah A4 dengan kriteria C1 dibagi dengan 2, kemudian alternatif A5 dengan kriteria C5 dibagi dengan 2. Kemudian hasilnya seperti ini. Perhatikan pada rumus berikut ini. Oke. Kemudian untuk normalisasi bobot ini, di mana kriteria dengan kode kriterianya seperti ini dengan tipe. Untuk benefit pada C1, C2, dan C3, sedangkan untuk costnya itu pada C4 dan C5. Maaf, ininya C5. Oke. Dengan bobotnya yaitu 0,3, 0,2, 0,2, 0,15, 0,15. Untuk menghasilkan nilai A1 yaitu di mana nilai dari alternatif I A1 pada kode C1 ini dikali dengan nilai dari benefit, kemudian dengan nilai dari A1 alternatif A1 kriteria C1 dikalikan dengan bobot yang ini, kemudian dikalikan lagi dengan ini kriteria C1 alternatif E1, kemudian dihasilkan pada ini. Untuk hasil dari optimalnya itu di mana kita zoom pada nilai A1
dengan kriteria C1, C2, C3, dan C4 serta C5 untuk menghasilkan ini. Untuk nilai terbesar pada A-nya itu adalah nilai 4. Maka nilai alternatif terbaik untuk posisi sebagai tata usaha SMA Anugerah Kasih adalah Nursila, karena di mana dia punya nilai bobotnya lebih, nilai alternatifnya lebih tinggi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.